Ikhwatul Iman yang saya hormati Profesor Dr. Imam Prayogo, Al-Ustadz Al-Kabir yang sudah tidak asing di kalangan kita, sekolah kita ini, Al-Hikmah. Dan hari ini kita harus bersyukur karena beliau seperti yang sudah direncanakan kira-kira 2-3 bulan yang lalu, memang kita minta untuk berbicara khusus, memberi pencerahan, memberi pendidikan, dan juga sharing pengalaman beliau yang sudah mulai, tadi saya tanya beliau itu jadi rektor mulai tahun 97 sampai 2013. Jadi 4 periode, ini melanggar peraturan sebenarnya ini. Bahkan beliau mengatakan sudah selesai ini lalu Menteri Agama masih minta lagi supaya periode ke-5 beliau sungkan ya. Jadi sekarang beliau ini sekarang menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana. Guru besar aja. Tapi kok kantornya di Pasca Sarjana di sana. Masya Allah. Para asatidz dan para ustadzat yang saya hormati, memang guru ini perlu diangkat di negeri kita karena sudah lama kurang diangkat dalam pengertian guru itu diposisikan di tempat yang tidak begitu menarik. Dulu Pak Imam waktu saya masih SD, salah satu guru saya itu namanya Ustadz Umar Baraja. Itu pamannya Pak Kadir. Kalau jalan itu cepat begitu orangnya. Masya Allah, wibawanya luar biasa. Waktu itu saya sekolah di Gresik. Nah beliau itu orang Surabaya, naik bis muda dulu itu. Naik bis muda, kemudian turunnya di alun-alun. Nah, saya waktu itu masih kelas 1 atau apa, terus mesti jemput kita itu. Dan hormat sekali dengan guru itu. Hormat sekali. Masya Allah. Kemudian pernah Pak Imam waktu saya memberi penataran pada ustadz-ustadz di sini, ada yang tanya, Pak, anak-anak di sini tuh kalau dengan gurunya itu kok terlalu akrab, kadang-kadang ditarik bajunya gitu. Kok enggak takut gitu loh ya. Apa ini baik apa kelewatan atau bagaimana? Lah ini perlu dijelaskan itu Pak. Antara wibawa dan dekat itu bagaimana gitu loh. Saya juga mikir, lah kok berani geblok-geblok gitu anak-anak itu. Terus dipeluk-pelukin sama gurunya. Tapi kalau dulu itu kita lihat ustadz itu Masya Allah. Lalu saya dulu di SD itu diajari bagaimana berpidato. Ya. Nah seringkali kan pidatonya itu memuji guru. Memuji guru. Qum lil muallimi wa fihi tabjila, kadal muallimu an yakuna rasula. Ini saya diajari itu sudah 50 tahun yang lalu lebih, kok enggak lupa-lupa saya. Jadi dulu waktu saya masih kecil itu cerdas. Sekarang kok enggak begitu menurut saya. Jadi maksudnya itu kan begini. Mohon maaf ya, ini pendahuluannya Pak Imam ini Pak. Guru itu hampir sebagai rasul. Kadal muallimu an yakuna rasula. Terhormat guru itu. A'alimta asyrafa wa ajalla min alladhi yabni wa yunshi'u anfusan wa uqula? Apa ada yang lebih terhormat dari orang yang membangun kecerdasan, membangun akhlak seseorang? Terhormat sekali itu. Nah oleh karena itu Al-Hikmah ini ingin membuat sekolah guru, kata beliau, Pak Kadir kalau membuat guru yang biasa enggak usah lah. Terus gimana Pak? Ya guru yang paling baik, kalau perlu terbaik di dunia, gitu targetnya beliau itu. Bukan terbaik di Indonesia loh, terbaik di dunia. Terus bagaimana? Lalu beliau ini kalau cara Jawa ini seringkali mandi kalimat itu. Bagaimana Pak itu? Ya pokoknya guru pewaris Nabi. Terus saya ngomong sama Pak Kadir. Nah ini orangnya Pak Kadir jalan. Masya Allah. Allahu Akbar. Luar biasa ini Pak Kadir. Pak Mandi nih. Ini kalau bahasa K.M. Mansur ada walinya beliau nih. Begitu disebut Pak Kadir muncul. Allahu Akbar. Pak Kadir, saya mengatakan Pak Imam ini kalimatnya seringkali mandi. Katanya gimana Pak Imam? Guru pewaris Nabi. Lu pewaris Nabi. Cocok wis. Tagline langsung begitu aja Pak Imam. Jadi supaya Pak Imam tahu kalau Pak Imam sudah pulang itu sering dirasani loh Pak Imam. Kalimat-kalimat Pak Imam itu Masya Allah. Jadi begitu Pak. Nah dulu memang kita ini sama guru tuh respect, menghargai dan seneng gitu ya. Nah kalau masuk kelas itu langsung diam.
Ya, makanya saya kapan itu pernah diundang guru-guru seluruh kota Madia, halal bihalal. Saya masuk kelas rame, Pak. Niki apa guru-guru ini? Terus saya cerita, dulu waktu saya sekolah, begitu gurunya masuk, itu tenang murid-muridnya itu. Jadi mereka ini menghargai guru. Lah kalau guru tidak menghargai guru gimana ini? Terus langsung diam semuanya nih. Masya Allah, tapi dari tadi sudah bagus Pak Kadir, semuanya tenang ini. Begitu saudara-saudara. Ada satu poin sebelum beliau saya beri kesempatan mungkin barangkali 1 jam ya. Apakah Bapak Ibu, para asatidz, para ustadzat ini merasa enggak sebagai muridnya Nabi? Sadar, saya ini muridnya Nabi. Enggak banyak loh yang berpikir begitu. Saya tadi lalu mikir-mikir di rumah, jangan-jangan Nabi memerintahkan kita bersalawat ini supaya selalu kita ini ingat, kita ini muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak banyak loh yang ingat, tidak banyak yang menyadari itu. Jadi Rasulullah itu muallim. Rasulullah itu pernah masuk masjid, kemudian ada orang berzikir, ada orang belajar, lalu ditanya, ayyuhuma afdal ya Rasulullah, itu sahabat bertanya begitu. Lalu al-muallimul awal sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu bijaknya beliau mengatakan begini, hadza khairun wa hadza khair. Ini yang berzikir ini baik, yang berdoa ini juga baik, yang diskusi juga baik. Tapi Nabi kemudian mengatakan, walakinnani bu'ithtu mu'allimah. Saya dididik, saya ini diutus sebagai ustadz, lalu saya duduk dengan mereka itu. Ini penting. Jadi kalau ada guru-guru yang merasa enggak enak jadi guru ini, bayarannya kurang begitu menggiurkan, ya lebih baik langsung jadi bisnismen aja. Tapi kalau Anda tahu bagaimana nilainya guru di akhirat, semua nanti akan jadi guru itu Pak. Ya, Masya Allah. Yang pakai peci saya sama Pak Kadir aja ini. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan ini Pak Kadir mau nambah sedikit dua kalimat ya Pak, 2-3 kalimat. Soalnya Pak Kadir ditunggu-tunggu tadi. Jadi sebelum saya masuk ke acara inti, acara setengah resmi dulu Pak Kadir. Nah, monggo Pak Kadir, saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Prof. Imam Suprayogo, yang saya hormati para ustadz, para ustadzah, para tamu, Pak Usin dan rombongannya. Pagi ini kita akan mendapatkan arahan-arahan dari Prof. Imam Suprayogo yang menjadi penasihat kami. Prof. Imam Suprayogo ini salah satu desainer STKIP kami. Jadi ada 3, Pak Prof. Imam Suprayogo, Pak Imam Prof. Mukhlas Zamani, dan Pak Komertis ini Sugianto, Prof. Sugianto. Yang aneh, ketiga guru besar ini punya satu visi, walaupun tidak dipertemukan sebelumnya, akan menjadikan guru sebagai pewaris Nabi. Prof. Sugianto juga demikian, Prof. Imam Suprayogo juga demikian, Prof. Mukhlas juga demikian. Sehingga tidak bisa kalau yang membentuk guru ini tidak merasa pewaris Nabi. Jadi di dalam proyek ini ada 2 institusi.
satu institusi namanya ma'had, saya tidak pakai nama asrama. Ini yang akan membentuk jiwa guru-guru itu merasakan bahwa dia sebagai pewaris Nabi. Dia bukan pekerja sebagai guru, bukan. Dia pejuang. Yang kedua, kompetensi diajarkan di kampus. Sehingga belajarnya 24 jam. Alhamdulillah segala sesuatunya sudah siap. Insya Allah hal ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini kita kedatangan beliaunya untuk menyampaikan sesuatu wejangan-wejangan tentang pendidikan atau hal-hal yang lain yang beliau anggap perlu. Saya tidak bisa mengucapkan kecuali jazakumullahu khairan katsira. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kadir. Baik Bapak Ibu sekalian, para asatidz, ustadzat dan hadirin semuanya yang saya muliakan. Mari kesempatan baik ini kita manfaatkan yang optimal. Saya minta supaya semua mendengarkan dengan baik, mencatat, kemudian nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau usulan-usulan atau whatever you like to do. Tapi yang penting saya tidak senang kalau misalnya setelah ini lalu tidak ada dampak yang jelas, begitu ya. Ini harus ada dampak yang positif, kemudian nanti mungkin didiskusikan lebih jauh lagi. Kalau ada yang nggak cocok, ada yang diprotes, ya Prof. Imam dipanggil lagi nanti. Kok begini Pak? Setelah dia, begitulah kita aktif maksud saya. Baik Pak Imam, sekarang ini jam 9.05, mungkin Bapak bisa berbicara 1 jam begitu Pak Imam? Ya, kemudian nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Begitu ya? Baik, monggo Pak Imam, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Pak Taufik, Pak Kadir, Pak Husin, Bapak Ketua Yayasan, para kepala sekolah, para guru, semuanya saja yang berbahagia. Marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Sholawat dan salam semoga tetap berlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga, sahabatnya, kita semua dan siapa saja yang mengikuti dan mencintainya. Ibu, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, sungguh bahagia sekali saya pagi hari ini diundang lagi yang ketiga kali, keempat kali ke Al-Hikmah ini. Lagi-lagi untuk bicara tentang pendidikan ke depan. Walaupun saya sebetulnya agak terlalu capek itu Pak, kemarin waktu ditelepon minta makalah, saya waktu itu masih di Toraja sesungguhnya. Di Toraja baru pulang dari dari Palupu lalu kemudian ke Toraja. Saya tidak tahu ya teman-teman yang tidak saja yang beragama Islam tetapi juga yang non Islam itu ngundang saya itu pengajian. Jadi saya pengajian di Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri di Toraja. Nanti Senin saya diundang pengajian di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri di Wonogiri. Saya perguruan tinggi non muslim di Indonesia itu sudah saya datangin semua. Mulai ada di Taruntung, di Sumatera Utara, di sana ada perguruan tinggi agama Kristen Negeri cukup besar. Lalu ada di Ambon, ada Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri, saya sudah ada kali beri kuliah di sana.
Di Manado saya sudah 3 kali kalau tidak salah. Lalu di Jayapura saya baru sekali di sana, sekolah tinggi agama Kristen negeri. Lalu kemudian di Bali itu ada Institut Agama Hindu Negeri Bali, itu saya sudah 5 kali ceramah begini. Di Makassar, di IAIN tentu saja dari Sabang sampai Merauke saya sudah datang. Di Mataram, di Palangkaraya itu ada Kristen, ada Hindu, ada Islam. Buddha itu yang negeri ada 2, Wonogiri sama Tangerang. Nah itu sudah. Jadi saya kalau ditanya itu tahu. Saya sendiri tidak tahu kenapa saya diundang pengajian di tempat-tempat mereka itu. Mereka itu katanya kalau melihat Islam itu kadang-kadang sebel gitu kan. Sebel, kok seperti itu. Tapi saya tidak tahu kenapa. Kalau saya yang memberikan katanya kok enak, Islam itu kok jadi baik katanya. Islam kok jadi baik katanya itu. Ya sudahlah terserah. Yang penting pokoknya saya tidak maksa mereka saya maksa mereka, tapi mereka meminta kepada saya untuk datang ingin tahu sesungguhnya Islam itu seperti apa gitu kan. Islam itu seperti apa. Lalu saya jelaskan pelan-pelan gitu kan. Alhamdulillah itu tidak kapok itu. Tidak kapok. Seringkali saya mendapatkan pertanyaan yang agak lucu. Misalnya kalau di daerah-daerah itu dia bertanya, kenapa Pak Imam? Kita ini agama saja kok impor katanya itu. Agama saja kok impor. Bukankah di Indonesia ini sudah banyak agama-agama asli, dia bilang gitu. Kalau di Toraja kan ada Aluk Todolo itu kan agama yang asli. Di Jawa ada kepercayaan. Saya seringkali jawabnya itu ya sekenanya saja gitu. Sekenanya saja agar mereka tidak tersinggung. Sebab kalau tersinggung mereka lalu kemudian tidak ngundang saya lagi. Ya, lalu putus, semangat ini putus. Saya bilang misalnya iya ya di Malang ini kan banyak apel. Tapi kok apel saja juga impor. Saya bilang begitu. Iya ya di sini ini banyak buah-buahan seperti misalnya durian. Begitu banyak, tetapi kita juga masih impor. Dan lain-lain, beras dan lain-lain. Tapi begini, kalau saya beragama itu, saya tidak saja lalu kemudian hanya harus impor dan tidak impor. Bagi saya ada sesuatu yang menakjubkan, saya bilang itu. Ada sesuatu yang menakjubkan. Dalam Islam itu ada yang menakjubkan, tak bilang. Misalnya yang membawa itu akhlaknya kok begitu mulia. Saya terangkan tentang kemuliaan Rasulullah. Ada kitab suci, tak bilang. Yang begitu dahsyat, tak bilang itu. Ada sekarang ini begitu mudah, saya bilang, untuk melihat kedahsyatan daripada kitab suci itu. Misalnya di sana itu ada berpasang-pasangan antara siang dan malam, antara bumi dan langit. Lalu kemudian kata-kata ada 12 bulan, macam-macam itu. Yang berpasang-pasangan itu kalau itu bumi kok lalu kemudian sama dengan langit, tak bilang itu kan. Siang sama dengan malam, tak bilang. Bulan yang 12 kok jumlahnya juga 12 di kitab yang begitu itu. Bagi saya adalah dahsyat. Apa ada tak bilang kitab suci yang tidak impor yang seperti itu. Gitu. Dia lalu kemudian apa betul hitungan sendiri tak bilang. Hitungan sendiri. Sekarang kalau malas juga sudah ada pakai alat tak bilang itu. Coba nanti sampaikan akan lihat kedahsyatan itu. Saya biasanya cukupkan sekian biar mereka bingung gitu loh. Biar mereka bingung. Biar bingung, biar penasaran, biar lalu cari sendiri. Biar cari sendiri. Itu. Saya biasanya seperti juga ada tamu. Ada tamu yang pernah itu saya ceritakan Pak Taufik. Dari Bali. Orang Bali itu kan memang Hindu semua kan. Dia setelah datang 2-3 kali ke tempat saya, Pak Imam, saya kalau membuat gedung begini saya bisa, katanya itu. Orang Hindu itu juga banyak yang kaya. Tapi yang saya belum bisa itu adalah satu Pak Imam, apa itu? Bagaimana membangun karakter.
dia bilang, kok karyawan-karyawan dosen di sini ini kok begitu bagus. Pak Imam mengatakan mahasiswa di sini 11.000, dosennya 300-400 katanya. Di tempat saya mahasiswanya 400, dosennya 60. Di sini kok tenang, dia bilang. Di tempat saya kok ribut, ribut katanya di tempat dia itu. Kenapa sih Pak Imam? Bagaimana menatar mereka itu? Agar karyawan itu, saya goda juga. Sampai ke sini berapa kali sih kok sudah ngambil kesimpulan? Nah, bilang itu kan. 3 kali. Lah 3 kali kok sudah ngambil kesimpulan bahwa sini bagus. Jangan-jangan kalau dia datang ke sini 4 kali, 5 kali, tidak seperti itu. Enggak Pak Imam, saya yakin kok. Di sini mulai masuk pintu, sampai lalu resepsionis, lalu kemudian saya perpustakaan, saya laboratorium, kok standar. Mohon Pak Imam, dia bilang, ajari kami bagaimana membantu watak, perilaku, karakter pegawai sajalah. Itu kalau penataran dulu berapa jam? Dia bilang, kan. Saya bilang, enggak pernah saya tatar. Kok bisa? Bisa. Enggak pernah saya tatar kok. Hanya seringkali saya mengatakan gini, ayolah, tak bilang, kita itu ngikuti watak, karakter, perilaku daripada Rasulullah, saya bilang itu. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya aja, ayolah niru. Kebetulan saya bilang, Muhammad, tak bilang itu kan, itu ada ajaran, tak bilang, yang mengkaitkan antara cara menerima tamu dengan keimanan. Siapa saja yang iman, tandanya adalah tatkala menerima tamu secara baik, dia bilang itu. Omong kosong imannya, dia ngakukan beriman tapi menerima tamu saja tidak bisa, dia bilang. Itulah yang dicontohkan oleh Rasul, oleh Muhammad, dia bilang. Orang Hindu itu tanya, Muhammad itu sekarang tinggalnya di mana Pak? Loh, di mana itu? Coba. Muhammad itu tinggalnya di mana? Berarti dia memang masih kosong dia itu. Dia kosong, enggak ngerti kalau Muhammad itu Rasulullah sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Kok isi nanya alamatnya di mana? Coba. Saya ngomong Rasulullah itu ternyata dia enggak ngerti gitu loh. Kok isi nanyakan sekarang alamatnya di mana dia mau datang. Sudah meninggal. Jadi inilah sesungguhnya mereka tidak beragama Islam itu karena mereka tidak tahu Islam loh sesungguhnya. Mereka tidak beragama Islam itu karena tidak tahu Islam. Berbeda dengan kita itu. Kalau tidak baca Quran itu mungkin bukan karena tidak ngerti itu penting. Tapi memang banyak alasan untuk tidak baca Quran. Kira-kira begitu, kira-kira. Itu bedanya antara orang Hindu dengan kita. Kalau mereka memang tidak ngerti, kalau kita pura-pura tidak ngerti, kira-kira begitulah. Dikumpulkan begini ini kan agar kita itu yang ngerti ya gelem kan gitu Pak, kira-kira. Saya itu senang sekali. Pak Husin, beliau ini kalau Husin pulang saya senang sekali. Apa? Cita-citanya itu loh yang mulia itu loh. Tidak saja ingin membangun sekolah yang bagus, tetapi juga agar ditiru. Kan begitu. Pak Kadir kan selalu agar ditiru. Pak Kadir memang cerdas menurut saya itu. Dan amat cerdas. Bisa melihat orang Indonesia yang sebenarnya. Orang Indonesia itu kalau diajak berpikir memang males. Males orang Indonesia itu diajak berpikir itu males. Karena itu kalau ada orang ngajak orang Indonesia berpikir, mesti gagal. Kenapa? Karena memang orang Indonesia itu malas berpikir. Kan gitu Pak Kadir. Tapi orang Indonesia itu suka meniru sesungguhnya. Males diajak berpikir, tetapi suka diajak untuk meniru. Apa ada contoh? Coba dulu itu namanya Pasuruan. Di Pasuruan dulu itu ada 1-2 orang yang usaha mebel. Sukses. Lalu jadi kaya. Tetangga-tetangganya itu niru tuh Pak. Nggak usah dikasih kuliah itu niru. Niru pedagang mebel. Sampai kalau bicara Pasuruan sekarang ya bicara mebel. Mebel itu ya Pasuruan.
Ya proses niru itu, tidak ada sekolah tinggi mebel, tidak ada. Niru, karena niru saja. Pasuruan, mebel, Pasuruan. Itu kan. Itu Mojokerto. Dulu ada 1-2 orang yang usaha telur bebek. Lalu sukses menjadi kaya. Tetangga-tetangga itu niru. Sampai meluas akhirnya sekarang ini kalau bicara Mojokerto, ya bebek yang Mojokerto. Itu. Di Blitar itu dulu usahanya ya hanya padi, lalu nanam kacang, nanam kedelai. Ternyata ada 1-2 orang yang mencoba untuk pelihara gurami. Ternyata peternak gurami itu jadi kaya. Tetangga-tetangganya itu niru semua. Akhirnya kalau bicara Blitar, ya bicara gurami, bicara koi Blitar gurami. Jadi itu kalau saya carikan contoh masih banyak lagi, tapi 3 saja saya kira sudah cukup. Itu kan 3 saja sudah cukup. Jadi masyarakat Indonesia itu sulit diajak berpikir, tetapi mudah diajak niru. Itulah lalu kemudian Pak Qadir membuat contoh yang namanya Al-Hikmah ini. Akhirnya lalu kemudian Al-Hikmah ini dianggap bagus, lalu kemudian banyak orang studi banding ke sini mau niru, walaupun setelah pulang ya enggak bisa niru gitu loh. Tapi sudah ada niatan untuk meniru itu. Sudah bagus. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak di sini sesungguhnya bukan hanya sebatas ngajar yang baik, tapi ingat bahwa ibu dan bapak-bapak itu adalah ditiru sekarang ini oleh sekian banyak. Dan kalau kita membangun Indonesia sesungguhnya yang membangun seperti ini. Pak Qadir, Pak Taufik kan berkali-kali nyampaikan hampir setiap hari ada orang datang. Untuk apa? Ya itu seperti orang Blitar niru buat kolam gurami, bebek itu kan di Mojokerto, lalu mebel di Pasuruan itu kan. Ini menurut saya ini sangat strategis yang saya lihat, karena itu saya senang sekali datang ke sini ini. Memang waktu itu saya diskusi sama beliau-beliau yang ada di sini ini. Beliau tekanannya pada guru. Pak Husin tadi juga bicara guru itu penting. Tapi sebetulnya gini loh ya. Kalau kita bicara guru, persis Pak Taufik adalah bicara Rasulullah. Seringkali bicara guru itu, guru dimaknai sederhana. Guru itu hanya dimaknai adalah menerangkan biologi, menerangkan fisika, menerangkan sosiologi, ekonomi, kimia, ngajar kimia. Guru bukan seperti itu. Lalu diterjemahkan bahwa ngajar itu adalah bagaimana agar kita bisa menerangkan secara mudah. Padahal guru itu tugasnya bukan hanya menerangkan. Bakul jamu pinggir jalan itu kan nerangkan, tapi dia bukan guru. Iya kan? Bakul jamu di pinggir jalan itu kan pintar sekali nerangkan. Tapi itu tidak guru itu, bukan guru itu. Itu bukan guru itu. Coba, sales-sales itu kalau nerangkan kan pintar-pintar. Sales-sales itu loh, nerangkan pintar banget. Tapi itu bukan guru, itu sales. Lah sales tidak seperti guru. Guru itu lebih daripada sekedar sales itu. Guru itu lebih dari itu. Lalu siapa? Rasulullah loh sesungguhnya itu. Rasulullah. Guru itu Rasulullah itu. Itu. Yang tidak saja memberikan ilmunya, tetapi juga memberikan pribadinya sesungguhnya itu. Kepribadiannya itu loh. Transfer kepribadian sesungguhnya guru itu. Guru itu transfer kepribadian. Untuk mentransfer itu lewat mata pelajaran ini. Memberikan mata pelajaran bagian kecil daripada transfer. Jadi kalau dulu
itu ya mentransfer itu, hanya lama kelamaan kok tidak begitu Pak Taufik. Lama kelamaan kok guru itu jadi pegawai. Coba. Lama-lama guru itu kok jadi pegawai. Kalau dulu tidak. Guru itu punya kepribadian yang memang mulia, yang patut untuk ditiru sesungguhnya itu. Karena itu guru zaman dulu itu namanya resi. Sekolahnya itu namanya padepokan. Ada padepokan, di situ ada resi. Padepokan yang hebat itu manakala resinya itu hebat. Lalu kemudian tumbuh, berkembang, ada pesantren. Pesantren itu apa? Di situ ada ilmuwan, di situ orang punya kepribadian unggul, namanya kiai. Karena itu kehebatan kiai itu, kehebatan pesantren tergantung kepada kehebatan kiainya. Mau kemudian alim di bidang bahasa, ya Kiai Makrus Kediri, ingin tasawuf, kemudian Kiai Hamid, Kiai Khalil, ingin fikih, itu ada di sana itu selain di Kiai Asad Samsul Arifin. Lalu ingin hadis, tafsir, itu Kiai Langitan itu. Jadi seperti itu dulu itu. Itu adalah pesantren. Nah lucunya setelah modern ini berkembang menjadi lembaga pendidikan apalagi perguruan tinggi. Kalau padepokan punya resi, kalau pesantren punya kiai, mestinya perguruan tinggi punya profesor. Sekarang ini banyak perguruan tinggi tidak punya profesor. Sama dengan punya padepokan tidak punya resi. Sama dengan pesantren tidak punya kiai. Lah ini problem ini. Karena itu maka kalau sekolahan sesungguhnya intinya itu ya ibu-ibu ini. Pendidikan itu menurut saya hanya urusannya orang dua kok. Pendidikan itu menurut saya hanya urusannya orang dua Pak Taufik. Siapa orang dua itu? Ya guru dengan murid. Kualitasnya juga tergantung kepada dua orang itu, guru dan murid. Itu saja sesungguhnya. Pak Taufik itu kan hanya bantu guru. Gitu. Sama dengan Pak Kadir ini kan bagian ngurus guru, ngurus intinya pendidikan kan gitu Pak Taufik. Nah karena itu ini juga perlu direnungkan dalam-dalam Pak Taufik bahwa proses ini harus guru memang itu menjadi pilar utama. Saya bisa mengatakan gini Pak Husin, saya ini lama Pak Husin menjadi guru, kepala sekolah. Saya menjadi kepala sekolah itu sudah 41 tahun. 41 tahun. Beliau tadi nyebut ini yang terakhir ini, 4 periode terakhir. 41 tahun. Saya sebelumnya itu Pak, di desa saya itu kepala Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama. Ayah saya itu kebetulan kiai gitu kan. Kiai itu biasanya punya madrasah, punya pesantren, punya masjid, ayah saya punya itu. Selain ciri khasnya itu anaknya banyak. Itu ciri tambahan, anaknya banyak. Saya itu anak nomor 8. Tapi adik saya juga 8 gitu. 8. Itulah kekaguman saya pada ibu saya itu tidak pernah lupa setiap 2 tahun mesti melahirkan. Senang ya? Jadi itu anaknya banyak. Saya 5 tahun. Lalu kemudian saya di Malang bergabung dengan Pak Malik Fajar. Ngurus Universitas Muhammadiyah Malang. Dari yang hampir tidak ada sampai sekarang katanya terbesar ya kalau di swasta itu. Terbesar di Malang itu. Saya menjadi rektor 1 aja 13 tahun. Sebelumnya jadi dekan, jadi wakil dekan 20 tahun coba. 20 tahun ditambah dengan 5 tahun kan 25 tahun. Ditambah 16 kan 41. 41 tahun saya memimpin ini. Hanya memang yang paling berat itu waktu itu mimpin Minu itu loh, Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama. Itu sulit
Sulit sekali. Kenapa? Karena madrasah itu punya beberapa ciri yang kadang-kadang tidak cocok. Madrasah itu tahan hidup. Nah, tahan hidup, tidak pernah ada madrasah mati. Tahan hidup, tapi sukar maju. Kaya masalah, tahan hidup, sukar maju, kaya masalah. Madrasah saya sekarang masih ada, memang tahan hidup kok tidak ada. Tapi juga kembali tidak maju, sekarang tidak maju. Ya, tapi waktu itu maju, saya punya murid sampai 400 waktu itu. Lalu di Muhammadiyah Malang, dari Mino kan NU, saya kan NU, ayah saya Kiai itu NU. Di Malang saya jadi Muhammadiyah karena memimpin Muhammadiyah. Sampai saya ini menjadi pengurus Muhammadiyah tingkat pusat, Majelis Pendidikan Tinggi, pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, karena saya itu ngurus UIN, di UIN itu banyak NU, saya kembali jadi NU lagi. Kembali jadi NU. Sekarang ini saya menjadi wakil Rois Surya NU Jawa Timur, coba. Wakil Rois Surya NU Jawa Timur saya ini. Kemarin itu ada buku yang dicetak itu, yang mungkin di toko juga ada itu. Judulnya bagus sekali memang di situ itu. Itu ditulis oleh orang-orang Muhammadiyah. Dikasih pengantar oleh Profesor Tohilut, kan pimpinan Muhammadiyah wilayah Jawa Timur. Muhammadiyah semua itu. Saya kok ditulis oleh orang Muhammadiyah padahal saya sudah jadi NU. Gitu kan? Saya waktu itu curiga, ini mesti itu menghujat saya kan, dari Muhammadiyah jadi NU kan dianggap murtad ya kan, murtad. Setelah saya baca buku tebel itu, isinya kok bagus sekali. Isinya itu, objektif itu kan, isinya bagus. Berarti orang Muhammadiyah itu membolehkan warganya menjadi NU dan pengurus. Buktinya masih dianggap bagus kok, bagus itu dari itu. Itu cocok dengan pesan ayah saya. Ayah saya itu katakan bahwa di mana saja kamu itu yang penting ngajak orang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Cukup katanya itu. Cukup. Anaknya yang 16 itu biasanya itu dikumpulkan lalu kasih pesan. Anaknya yang 16 itu dikasih pesan tidak menjadi kaya seperti Pak Husin ini. Itu tidak seperti Pak Taufik sama dengan Pak Kadir, tidak begitu, orang desa saja. Nah itu, dikumpulkan, dipeseni gini, saya masih ingat. Kamu itu kan memang hanya anak saya orang kampung. Siapa tahu kalau kamu nanti menjadi orang kaya, maka pesan saya bangunlah masjid, dia bilang gitu. Syukur kalau besar dan bagus. Kalau kamu tidak menjadi orang kaya, bangunlah masjid yang kecil juga tidak apa-apa. Yang namanya musola itu. Mosok seumur hidup membuat musola aja tidak bisa. Tapi kalau kamu lebih miskin, tidak bisa membuat musola, ya kalau ada orang bangun masjid, itu sumbangan lah, pakai uang. Mosok tidak ada sisa, dia bilang. Tapi kalau kamu memang tidak punya uang, ya bantuan pakai tenaga. Tapi kalau kamu itu memang lemah, tenagamu lemah, kamu juga tidak punya uang, saya juga tidak apa-apa kok asalkan kamu masih menjadi isinya masjid. Terakhir menjadi isinya masjid. Pokoknya kata masjid masih harus ada gitu kan. Nah, alhamdulillah kok anaknya ada yang jadi rektor gitu loh. Sampai 16 tahun, jadi pekerjaannya membuat masjid gitu kan. Tapi juga ada yang hanya untuk menjadi isinya masjid karena udah tua gitu kan. Masa jadi isinya masjid saja tidak mau. Karena itu ibu-ibu kalau pesen gitu saya kira juga bagus saya kira. Anak-anak kita pesen, buatlah madrasah, buatlah masjid. Pesennya lagi itu awas-awas nanti kalau sampai rumahmu lebih baik daripada masjidmu. Kayak gitu biasanya. Awas kalau sampai sekolahmu itu lebih jelek dari rumahmu, aku enggak suka, dia bilang gitu kan. Itu ayah saya itu yang orang desa itu kayak gitu, pengetahuan agamanya yang sedikit-sedikit itu. Nah ini pembukaan Pak, tapi kok hampir habis ya. Pembukaan kok hampir habis.
Terlalu banyak waktu yang terbuang. Enggak. Itu tadi kan pesan Pak Kadir kan menjadi guru sebagai pewaris. Rasulullah itu kalau guru sebagai pewaris Nabi, Nabi itu membawa Al-Quran gitu loh ya. Jadi kalau kita itu ngaku sebagai pewaris Nabi, kita memang pedoman kita seutuhnya juga Al-Quran. Itu menurut saya Al-Quran. Seringkali kita ini parsial seringkali itu. Karena itu kapan waktu rapat kan tak bilang, kita ini umat Islam kok kayak begini gitu kan. Tidak maju. Mungkin karena kita itu mengambil sebagian. Jangankan Al-Quran. Tatkala kita ini berkiblat, saya katakan itu, berkiblat, maka kiblat kita ini juga sebagian. Waktu saya ngaji di kampung itu katanya, kan ada pertanyaan mendasar kan nanti, Tuhanmu siapa? Allah, kan itu kan. Lalu kemudian agamamu apa? Islam. Pedomanmu apa? Al-Quran, kan itu kan. Kiblatmu mana? Ka'bah, kan gitu, Ka'bah. Saya katakan pada Pak Kadir kemarin, dalam hal berkiblat saja, kita ini tidak seutuhnya, tidak komplit. Kita berkiblat pada Ka'bah itu hanya waktu sholat. Dan waktu mati. Mati itu dihadapkan, bukan menghadap, itu kan udah mati. Dan itu saja kadang-kadang bingung, itu apa pas atau enggak, itu kan bingung itu kan. Dibingungkan itu perkara apa pas atau enggak itu loh kan. Tidak komplitnya gitu kan, tapi pas atau tidak. Saya katakan kepada Pak Kadir sama Pak Taufik, bilang, jangan-jangan kita ini berkiblat ke Ka'bah itu hanya karena sholat, tapi hal-hal yang lain kita tidak. Jadi kalau malaikat tanya kiblatmu mana, itu mesti harus tanya dulu. Yang kamu maksud kiblat itu waktu apa gitu. Dalam hal sholat, dalam hal mati saya ke Ka'bah. Tapi dalam berekonomi kiblat saya Cina. Dalam hal itu ilmu pengetahuan Amerika. Dalam hal teknologi Jepang dan Jerman. Dalam hal hukum kita ini ke Belanda. Oh jadi kalau gitu kiblatmu macam-macam ya. Iya begini ini jadinya. Tidak jelas. Mestinya Islam itu mestinya kiblat kita itu dalam hal apapun mestinya ya ke Ka'bah itu. Hanya pertanyaannya kalau kiblat kita itu Ka'bah, di Ka'bah itu ada apa? Wong itu hanya kayak gitu, kubus lalu kemudian kita putar-putar 7 kali kan gitu kan, suk-sukan kan gitu kan. Ada apa di situ? Seringkali kita lupa bahwa ketika kita menyebut Ka'bah, di situ ada 4 orang pembangun kemanusiaan sukses yang luar biasa. 4 orang itu siapa? Itu adalah Ibrahim. Yang kedua adalah Siti Hajar. Yang ketiga adalah Ismail. Yang keempat adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya 4 orang ini yang harus kita ingat tatkala kita itu ditanya tentang kiblat. Apa dari mereka itu yang bisa kita contoh? Coba Nabi Ibrahim memberikan contoh yang luar biasa kepada kita itu dalam hal kepatuhan kepada Allah. Coba beliau dulu kan dengan istrinya Siti Sarah ada di Mesir. Lalu kemudian diperintah untuk pergi ke Palestina. Pergilah ke sana beserta istrinya itu. Dibawalah si pembantu orang yang dihadiahkan, yang budak hitam yang namanya Siti Hajar itu. Yang belum mengikuti Islam diajak oleh Ibrahim. Dalam perjalanan yang jauh itu. Tetapi nyampe di Palestina, si namanya Siti Hajar ini tersandang sudah terpengaruh oleh Ibrahim. Dan sangat solehah sampai suatu ketika malam-malam itu ada suara Siti Sarah itu lihat apa itu yang dilakukan oleh Siti Hajar. Ternyata bersujud kepada Allah. Sampai lalu kemudian Siti Sarah usul karena belum punya anak. Bagaimana Ibrahim? Kalau Siti Hajar itu kamu nikahin saja. Kan begitu.
Apa ada ini yang usul? Tetapi orang yang diusulkan itu adalah Siti Hajar yang hitam, yang negro, yang putih hanya giginya itu. Coba. Apa bapak-bapak juga mau kalau hanya pembantu budak kayak begitu, gitu. Tetapi lalu kemudian mau dan lahirlah yang namanya Ismail. Sebagai manusia biasa ternyata Ibrahim itu lalu kemudian lebih dekat dengan Siti Hajar daripada kepada Siti Sarah. Akhirnya Siti Sarah cemburu, merintah usul Ibrahim supaya dikeluarkan dari rumah itu. Lalu dibawalah ke Mekah, Ka'bah itu. Perjalanan yang begitu jauh, nyampe di sana tidak ada apa-apa ternyata oleh Ibrahim. Lalu kemudian mau ditinggal kembali ke Siti Sarah. Siti Hajar tanya, Ibrahim, kamu meninggalkan saya, meninggalkan anakmu satu-satunya yang kamu cintai. Di daerah, di tempat yang tidak ada air, tidak ada makan seperti itu. Itu akal apa yang kamu gunakan? Ibrahim mengatakan, ini adalah perintah Allah. Dan karena ini perintah Allah, maka Siti Hajar mengatakan, ya sudahlah pergi. Ini perintah Allah. Ini adalah perintah Allah. Akhirnya pergi. Kembali menemui hidup bersama dengan Siti Sarah. Suatu ketika lalu Ibrahim kepingin lihat pertumbuhan daripada Ismail. Ternyata Ismail tidak meninggal, tumbuh. Lalu kemudian ada mimpi petunjuk dari Allah supaya itu disembelih sebagai korban. Dan karena itu perintah Allah, maka lalu kemudian juga akan dilaksanakan oleh Ibrahim. Coba. Apa enggak luar biasa kalau guru-guru itu meniru si Ibrahim, meniru Siti Sarah demi perjuangan Islam. Tadi kan ada judul perjuangan Islam. Karena itu maksud saya. Ka'bahnya itu kan kalau kita berkiblat kepada Ibrahim mestinya seperti ini tadi menurut saya. Seperti itu tadi. Tidak lalu kemudian alasan ini transport macet macam-macam. Ibrahim kok kiblat kita ini? Ibrahim. Coba dalam hal mengasuh Siti Sarah, Siti Hajar. Ngasuh anaknya dalam keadaan kayak begitu. Cari air saja dari Sofa dan Marwa. 7 kali coba ketika itu. Jadi perempuan itu salah kalau dibilang lemah. Kuat kok sesungguhnya perempuan itu. Kuat. Dalam hal pendidikan. Coba. Ekonomi, politik, menata masyarakat coba. Ilmu pengetahuan, apa yang digalakkan oleh Rasulullah. Luar biasa di dalam membangun ekonomi, di dalam membangun politik. Akhirnya menjadi masyarakat Madinah, masyarakat Madani kan, masyarakat Madani yang ideal hingga sampai sekarang ini kan. Itu kan luar biasa. Bahkan ada salah seorang sahabat, namanya siapa sih Pak Taufik itu, yang umur 19 tahun saja sudah diangkat menjadi seorang gubernur. Usama umur 19 tahun sudah diangkat menjadi gubernur dan cakep coba itu karena gurunya Nabi Muhammad ini. Sekualitas kita apa ada murid kita yang 19 tahun jadi gubernur? Caleg iya, tapi kan caleg. Caleg ngawur, itu kan caleg ngawur. Itu caleg 19 tahun, itu caleg ngawur coba. Coba, kita belum sukses kita ini. Lalu kemudian coba, yang namanya Umar. Orang yang paling ugal-ugalan itu kan Umar sesungguhnya. Ugal-ugalan Umar itu. Coba bang punya anak perempuan dibawa ke kebun, lalu kemudian digali. Lalu kemudian setelah itu dibunuh, dimasukkan di lubang itu. Hidup-hidup. Apa ada di sini ini? Sak nakal-nakalnya orang yang membawa putrinya ke kebun, lalu kemudian dikubur hidup-hidup apa ada? Enggak ada. Ya kecuali Umar itu. Tapi Umar yang ugal-ugalan begitu dididik oleh Rasulullah, lalu menjadi manusia mulia hingga menjadi seorang sahabat yang ideal. Coba. Jadi dari orang nakal menjadi orang baik. Bukan seperti sekarang orang baik jadi orang nakal. Nah itu. Ini kalau kita meniru Rasulullah itu sesungguhnya adalah seperti itu. Soal-soal ekonomi yang namanya Utsman, soal-soal kearifan, ngerti jiwa orang Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lain. Menjadi itu, kalau pewaris Nabi itu menjadi, menurut saya itu
menjadi seperti itu, Pak. Pak Taufik, kalau kita ini menjadi pewaris Nabi, luar biasa. Kita ini problem kita ini. Kita ini ngajari 6 tahun, belum bisa apa-apa. Kan Pak Husin kan, anak-anak lulus SD kan belum bisa apa-apa. Lalu kemudian tambah 3 tahun, lulus SMP, ya belum bisa apa-apa. Belum bisa cari makan. Lulus SMA 3 tahun, ya masih belum bisa apa-apa lagi. Lulus S1, selesai, ya masih belum bisa apa-apa. Nyari duit untuk dirinya sendiri aja belum bisa. Problem pendidikan kita. Agar tidak nganggur kita suruh S2 2 tahun. Ya kan. Setelah S2 kita suruh masuk S3, lulus S3 itu juga masih minta tolong. Ini memang problem ini mesti harus dicari problem ini. Kita harus kembali kepada Rasulullah yang kasus-kasus ini. Saya sampai tertarik waktu saya ke mana Jakarta itu kan di jalan-jalan itu kan banyak komedi monyet ya. Komedi monyet. Saya itu turun dari taksi untuk apa? Nanya. Yang punya monyet itu saya tanya, Pak, saya itu ingin tahu, ini monyet sampean kok bisa mikul-mikul, kan? Bisa pakai ini, bisa naik sepeda. Ini ngajarnya berapa lama? Katanya 2 bulan. Monyet itu diajari 2 bulan sudah bisa cari makan. Termasuk makannya gurunya, coba. Kan dia makan. Coba, saya itu hanya kepengen tahu aja Pak Husin. Saya turun itu, ini berapa lama ini? 2 bulan ternyata. 2 bulan kok sudah bisa kerja, termasuk penghasilannya untuk guru. Maka lalu saya kadang-kadang lakukan perenungan itu ya, gimana ya orang-orang itu agar kenal Quran, agar mencintai Quran, tidak membaca saja. Saya kadang-kadang dari perenungannya lama Pak Husin, saya lalu kemudian menangkap betapa indahnya Al-Quran itu loh memang. Betapa indahnya Al-Quran ini dari berbagai aspek. Yang seringkali keindahan itu tidak saja tidak diketahui, tapi juga tidak dirasakan. Beda loh antara merasakan dengan mengetahui itu, tidak dirasakan. Saya kok lalu kemudian dari melakukan perenungan itu bisa berhasil merasakan itu. Saya merasakan keindahan Al-Quran. Saya baca Al-Quran itu mulai dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah katanya Ummul Quran itu hanya 7 ayat. 7 ayat Al-Quran itu 2 diantaranya itu bicara tentang sifat Allah yang amat mulia. Ialah yang maha pengasih dan maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lalu Ar-Rahmanirrahim. Saya lalu mikir. Kalau 7 ayat saja diambil 2. Dan pengulangan itu lalu kemudian penting. Betapa pentingnya sesungguhnya Islam itu. Mengajarkan tentang kasih sayang ini. Dan kalau kasih sayang itu ada pada umat manusia ini, sesungguhnya selesailah sesungguhnya kehidupan ini. Kalau kasih sayang itu ada. Saya lalu juga penasaran, tatkala saya membaca Al-Quran, setiap surat dalam Al-Quran itu ternyata dimulai dengan basmalah. Tidak ada yang tidak, kecuali surat At-Taubah. Surat At-Taubah aja yang tidak dimulai dengan basmalah, satu itu. Dulu saya curiga, apa ini karena kelupaan? Ternyata enggak, sebab dari nyetak ke nyetak berikutnya mesti enggak ada. Berarti ini sengaja itu. Kenapa Taubah ini? Oh, Taubah ini. Taubah ini di surat At-Taubah ini banyak ayat-ayat tentang perang. Maka kalau perang lalu kemudian pakai kasih sayang, perangnya enggak jadi kan? Kok mau perang kok tanya anaknya berapa? Apa gaji sudah naik? Iya kan? Karena itu lalu memang ya perang, jangan lalu perang kemudian masih harus rundingan tentang sekolah kemana, bagaimana meningkatkan kualitas guru, tidak usah. Perang. Coba, setelah itu lalu kemudian surat panjang itu Pak, berikutnya kan surat Al-Baqarah, yang panjang.
Surat yang panjang Al-Baqarah yang tidak pernah dibaca waktu tarawih itu loh. Kan karena panjangnya. Itu isinya apa itu? Di situ guru-guru memang harus tahu ya. Guru itu kan harus tahu tentang perilaku, watak, karakter murid. Kalau yayasan kan tahu siapa saja, tidak sama murid, tapi gurunya juga tahu, gitu kan. Karyawan-karyawannya, kan. Kita seringkali tidak tahu. Siapa sih sesungguhnya manusia itu? Ternyata manusia itu diilustrasikan di dalam surat Al-Baqarah itu. Kalau ingin tahu manusia, bacalah surat Al-Baqarah ini. Nanti menjadi tahu. Surat Al-Baqarah itu ada yang sebelah, ada mutakin, ada kafirin. Jelas. Mutakin jelas, kafirin jelas. Tapi masih ada yang di tengah-tengah itu loh. Yang wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa mahum bimu'minin. Yang tidak jelas itu loh. Nah, saya kok renung-renungkan. Di mana saja manusia itu dibagi tiga ini. Yang jelas kanan, jelas kiri, lalu ada yang tidak jelas. Di mana-mana kalau ada yang tidak jelas, tidak maju. Yang namanya Al-Hikmah itu maju karena semua jelas. Pengurusnya jelas, gurunya juga jelas bahwa itu adalah betul-betul guru. Umpama guru di sini ada yang tidak jelas, kualitasnya itu turun. Karena itu tugas yayasan adalah memperjelas semuanya sesungguhnya. Memperjelas. Dan alhamdulillah sukses. Ini kan karena jelas Pak Kadir. Jelas. Coba. Manusia itu memang ya begitu, kalau didorong malah mundur, kalau dituntut malah maju, itu manusia. Keluh kesah, kalau diperintah tidak segera menjalankan. Kalau diperintah itu tidak segera menjalankan. Persis seperti kisah Bani Israel itu, disuruh nyembelih sapi, tidak segera sembelih sapi, tapi tanya dulu, hei Musa, tanyakan pada Tuhanmu, itu sapi jantan atau betina? Itu. Setelah jelas, cobalah Musa tanya, itu sapi yang umurnya berapa? Setelah jelas, Musa cobalah tanya, itu sapi yang warnanya gimana sih yang disuruh nyembelih itu warnanya? Musa, tanyalah, itu yang tingginya berapa? Sudah jelas, cobalah Musa, tanya sekali lagi pada Tuhanmu itu sapi yang pernah dipakai baca atau belum? Gitu kan. Guru itu, dosen itu tempat saya, kalau saya suruh sekolah, yuk itu, sekolah S3 ya, gitu kan. Tanya dulu. Nanti yang bayari siapa Pak Rektor? Ya Rektor. Nanti setelah bayar Rektor ya, nanti kalau ada fotokopi apa juga ada bantuan dari yayasan. Setelah itu juga itu, transport, siapa itu? Biasanya buku-buku apa juga dibelikan gitu kan, dibelikan. Sampai banyak sekali, sampai terakhir itu, kalau nanti sudah lulus kan syukuran Pak Yayasan, apa juga dibantu. Saya bilang, ini Bani Israel, tak bilang. Tetapi umumnya manusia ya seperti itu. Kalau di Al-Hikmah itu tidak begitu, ini karena suksesnya yayasan aja untuk mengajak begitu. Umumnya begitu. Nanti yang begitu itu dikeluarkan semua, ambil yang baru, ya kembali lagi seperti itu. Memang itu ciri manusia kok. Ciri manusia seperti itu. Coba dibaca terus Al-Quran itu. Tapi karena itulah saya kalau mahasiswa saya, dosen saya larang untuk berhenti membaca Al-Quran itu di surat Al-Baqarah. Jadi jengkel kok. Kenapa? Ya karena itu, ciri-cirinya kayak begitu itu. Maka lalu kemudian saya suruh teruskan di surat Ali Imran, keluarga ideal. Keluarga ideal di muka bumi itu kisahnya kan di keluarga Imran itu kan. Coba sama lihat sejarah kan, keluarga Imran. Karena itu di situ siapa yang boleh dinikah, siapa yang tidak boleh nikah, sampai lalu kemudian harta kekayaan kalau meninggal diberikan pada siapa, itu dijelaskan di surat Ali Imran itu. Keluarga Imran. Manusia itu begitu jelek, tapi kalau disekolahkan di Al-Hikmah, itu juga menjadi bagus. Gitu. Menjadi bagus. Menjadi keluarga ideal, keluarga yang berhikmah seperti ini kan. Hikmah. Nah, seringkali ada pertanyaan. Sesungguhnya tatkala kita ingin membangun masyarakat ideal, sebagaimana keluarga Imran itulah dalam sejarahnya, itu yang ambil peranan penting itu siapa sesungguhnya? Di berikutnya itu surat Ar-Rijal itu tidak ada. Yang ada itu An-Nisa malah.
Quran memberitahu bahwa untuk membangun komunitas hingga menjadi bagus, itu kuncinya itu bukan bapak-bapak, tapi sesungguhnya adalah kaum ibu. Kaum ibu. Anissa kok. Karena itu kalau ini separuh Anissa ini bagus ini menurut saya. Bagus. Karena itu kan Rasulullah tanya, siapa yang harus dihormati? Ibumu, kan itu. Siapa lagi ibumu? Gitu kan. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi itu yang duduk di sebelah itu. Kan. Sebelah itu nomor 4. Yang sebelah itu nomor 4. Jadi dipastikan komunitas apapun kalau kaum ibu itu bagus, maka baguslah sesungguhnya itu kan. Jadi yang tidak boleh nakal itu ibu. Kalau bapak-bapak itu nakal-nakal dikit kira-kira. Tapi juga ada hadis Nabi yang mengatakan sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang bisa menghormati istrinya. Masa lalu punya jadi nakal. Nggak bisa. Jadi ibu bagus semua jadi bagus. Apa ada contoh? Coba orang yang paling jahat di muka bumi itu kan Fir'aun. Fir'aun itu kan dalam Quran kan orang yang paling jahat. Tapi Fir'aun itu punya istri Asia itu yang sangat solehah. Sehingga Musa pun selamat. Di tengah-tengah laki-laki yang nakal yang seperti Fir'aun yang jagoan nakalnya di muka bumi, kalau ada perempuan solehah, Musa selamat. Coba bandingkan dengan Nabi Lut. Seorang Rasul yang sangat soleh tapi karena punya istri jahat, maka keluarganya rusak, lingkungan rusak, umatnya rusak semua. Gara-gara punya. Nah, jadi sesungguhnya memang. Dan kita berbahagia sekali Pak, ini ibu-ibu ini. Semua pakaiannya kayak gini, solehah. Berbahagialah Al-Hikmah ini punya. Dan berbahagialah kita ini punya istri yang solehah. Tapi istri yang solehah begini ini, kalau kebutuhannya tidak tercukupi, ya ngambek Pak. Ngambek itu. Kayak gini ini ngambek itu. Ngambek. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya itu sederhana sesungguhnya. Untuk apa? Agar bisa melayani suaminya dengan baik. Pulang kerja itu ada yang dihidangkan. Karena itu setelah An-Nisa kan Al-Maidah. Coba. Iya kan? Iya tuh Pak. Setelah An-Nisa itu di mana selalu Al-Maidah. Al-Maidah. Hidangan. Jadi kalau dia tidak bisa memberi hidangan kepada suaminya, dia susah, jengkel. Tapi yang kebangetan itu ya suami-suami itu tidak peduli kepada ibu-ibu ini. Lah coba tolong besok itu kan hari raya misalnya. Hari raya itu kan ya baju koko suaminya baru, sandalnya baru, sarungnya baru, kopiahnya baru. Makanan-makanan karena hari raya kan istimewa. Pak Husin kan istimewa di mana-mana di Jakarta kan juga begitu. Tapi kita ini yang laki-laki tidak peduli. Coba, satu kelompok besok hari raya itu cari kalkulator coba. Untuk apa? Untuk lihat posisi bulan di mana. Coba. Iya. Yang satunya lagi cari teropong, pergi ke pinggir laut. Yang satu itu cari kalkulator, yang satu cari teropong. Yang dilihat apa? Yang bulan itu. Kalau pas ketemu cocok gembira, tapi kalau beda coba ribut. Yang saya selalu mikirkan itu kenapa besok hari raya itu yang dilihat dan yang dihitung kok bulan yang di sana, bulan yang di rumah itu loh kok dibiarkan saja. Di rumah kan ada bulan. Bulan di rumah apanya? Ya dompetnya itu. Dompetnya itu besok hari raya harus diruqyat. Gitu kan? Tidak cukup diruqyat tapi juga harus dihisap. Lah coba. Coba. Ini kita ini. Kadang-kadang kok salah paham itu loh. Kita ini kok salah paham kita ini kadang-kadang. Coba. Yang halalan, yang toyiban, yang mubarakan. Bahkan setelah itu coba. Surat apa itu? Al-An'am. Ternak. Ternak itu gizinya, ternak itu investasi, ternak itu macam-macam lah. Tetapi binatang-binatang itu membentuk sebuah lingkungan, keseimbangan.
lingkungan sesungguhnya itu. Saya hanya ingin menunjukkan pada ibu dan bapak dari imajinasi saya, ini imajinasi saja. Entah benar entah enggak, ini imajinasi saya. Yang hanya dari urut-urutan surat, belum dari yang lain, masuk yang lain. Tadi saya katakan misalnya antara langit dengan bumi, antara minggu, antara bulan, dengan hitungan-hitungannya kalau kita baca di Pak Quraisyab. Begitu indah itu. Tapi kenapa keindahan Al-Quran ini lalu kemudian kok tidak kita tangkap gitu loh. Karena itu kalau kita ini ingin menjadi itu tadi, menjadi pewaris Rasulullah, maka Al-Quran menurut saya. Al-Quran ini yang harus kita dalami betul-betul, lalu kemudian kita tidak hanya mengajarkan hasil-hasil ayat-ayat kauniyah, tetapi juga hasil-hasil kauliyah. Kauliyah dan kauniyah kita padukan. Itulah sesungguhnya sumber ilmu yang dikembangkan di Al-Hikmah ini. Al-Qur'annya dan juga hasil observasi, eksperimentasi, penalaran logis. Dua-duanya. Jadi kalau di sekolah-sekolah pada umumnya itu hanya ayat-ayat kauniyah, maka kita ayat-ayat kauliyah sekaligus ayat-ayat kauniyah. Di situ letak keunggulannya itu. Letak keunggulan. Untuk membentuk manusia seperti apa Al-Hikmah ini? Saya katakan, untuk membentuk manusia ideal. Kalau saya sebut ulul albab itu loh. Ulul albab itu kan indah sekali. Di Quran itu ada 16 tempat itu. Kata ulul albab itu 16 tempat. Tapi ada yang jelas sekali itu di surat Ali Imran 190. Siapa ulul albab itu? Di sana dijelaskan ulul albab itu adalah alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Adalah orang-orang yang selalu ingat Allah tatkala berdiri, duduk, berbaring. Waktu awal-awal saya mengatakan, ya kalau hanya sekedar tatkala berdiri, duduk, berbaring, ya gampang. Tapi ternyata posisi manusia itu setelah saya renungan hanya 3 itu. Kalau tidak berdiri, ya duduk. Kalau tidak duduk dan berdiri, ya berbaring. Selain itu apa ada lagi? Tidak ada. Jadi kita ini dibikin kalimat yang begitu halus oleh Allah. Kita anggap itu ringan, padahal itu selalu tiap waktu. Kalau zikran mesti kasiran kan? Karena itu tatkala berzikir jangan takut kebanyakan. Karena memang setiap waktu, setiap saat kita itu harus ingat Allah kan gitu. Harus ingat Allah. Implementasinya gimana? Ya zikir, sholat, puasa, haji, macam-macam itulah. Itu zikir. Tapi masih ada terusannya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Adalah orang yang selalu merenungkan, memikirkan penciptaan langit dan bumi, jagat raya. Jagat raya. Lalu kalau kemudian yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh itu apa? Implementasinya itu apa? Ya kalau soal-soal dunia seisinya, jagat seisinya itu kan belajar IPA, IPS, humaniora. IPA itu fisika, kimia, biologi. Lalu IPS itu adalah sosiologi, psikologi, sejarah, dan antropologi. Humaniora itu adalah filsafat, bahasa, sastra. Belajar fisika, kimia, biologi, sosiologi, psikologi, sejarah, filsafat, bahasa, sastra. Itulah sesungguhnya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Lalu kemudian apakah kalau di SMP, di SMA itu sudah yatafakkaruna fil sudah, tapi belum sempurna. Sebab kalau di dalam Islam, di dalam Al-Qur'an itu untuk mempelajari sosiologi, psikologi, sejarah dan seterusnya itu harus bismi rabbik. Harus mengatasnamakan Allah agar kita dari situ mendapatkan petunjuk. Kita ingat sifat-sifat Allah. Kita nanti dengan bismi rabbik lalu dibukakan pintu-pintu ilmu itu. Dengan bismi rabbik maka pintu-pintu ilmu itu dibukakan oleh Allah. Tidak hanya lalu kemudian diajarkan, seolah-olah nyampe, belum tentu nyampe. Agar nyampe lalu kemudian bismi rabbik itu. Sampai kapan? Ya kalau Pak Noh sampai ujian nasional. Tapi kalau kita adalah sampai warabbukal akram, sampai tingkat religiusitas yang tinggi.
itu mengatakan subhanallah, subhanallah. Mahasiswa saya itu anak-anak kimia, anak-anak biologi tatkala mempelajari surat Maryam, di dalam surat Maryam itu ketika Maryam bobotnya sudah besar lalu menyendiri, lalu kemudian bersandar, lalu kemudian kejatuhan rutop. Mahasiswa saya lalu kemudian bingung, ini kok Quran kok bicara tentang Maryam yang sedang bobot, ini sesungguhnya apa? Apa sih artinya kok? Soal bobot saja kok masuk di Quran? Apa tidak ada bahan lain? Gitu misalnya. Tapi anak kimia saya itu, anak kimia, mahasiswa kimia itu mengatakan ini kalamullah. Jelas di balik itu ada sesuatu yang penting. Akhirnya lalu cari rutop, kurma yang masih muda itu. Setelah dibawa ke laboratorium, ternyata rutop itu mengandung zat. Yang itu hanya ada di rutop, tidak ada di semua jenis, di cengkeh, di buah, manggis, durian, pisang, tidak ada kecuali di rutop. Ternyata zat itu manakala dimasukkan pada tubuh ibu yang melahirkan, maka pendarahannya langsung berhenti, stop. Mahasiswa lalu mengatakan, subhanallah, subhanallah. Itulah mengenalkan Allah itu lewat ciptaannya ini. Kenapa bersandar? Mahasiswa biologi itu lalu kemudian penasaran, lalu kemudian lihat ternyata struktur tubuh ibu waktu melahirkan memang beda. Dan lalu kemudian setelah itu anak-anak belajar tentang literatur, pengalaman melahirkan dan seterusnya. Lalu sampai pada tingkat kesimpulan, melahirkan yang sempurna bukan terlentang, tapi adalah dalam suasana bersandar. Karena kekuatan yang ngumpul di situ. Mahasiswa lalu mengatakan, subhanallah. Mahasiswa biologi juga begitu. Mengatakan, ini menemukan binatang yang kuning, yang kecil-kecil itu, yang biasanya menyendiri, tidak pernah kumpul-kumpul seperti kita, Pak Taufik, binatang itu. Ini mungkin kita menduga bahwa ini baru tengkar sama teman-temannya, sama istrinya. Bukan. Ternyata setelah diteliti oleh anak biologi ini, binatang ini, itu memang mampu berkomunikasi dengan temannya asalkan tidak lebih dari 50 kilo. Pakai apa? Pakai tanduknya itu, Pak. Oh, ternyata binatang itu sudah lama punya HP daripada guru-guru. Subhanallah, gitu kan, subhanallah. Subhanallah. Itu yang namanya burung-burung itu, burung-burung yang keluar dari hutan, yang dari gunung itu, yang dari gua itu kan buaran itu kan. Gunung itu buaran. Bareng. Walaupun bareng kayak begitu, tidak ada satupun yang tubruan. Yang tubruan itu Avanza, Xenia, mobilnya siapa itu enggak. Ternyata anak biologi menemukan ada sensor di telinganya itu yang begitu tajam. Mahasiswa lalu kemudian mengatakan, subhanallah. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak ngajarkan fisika, kimia, biologi, lalu kemudian ekonomi, sosiologi, jangan lalu kemudian merasa itu bukan petunjuk, bukan perintah Al-Quran. Itu perintah Al-Quran. Itu perintah Al-Quran untuk yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, itu perintah Al-Quran. Jangan lalu kemudian ini kan urusannya guru agama, aku tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab gimana? Wong Al-Qur'annya itu suruh mempelajari makhluknya ini. Masih diteruskan di ulul albab itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang, tanah, laut, gunung, cahaya, getaran-getaran. Semua ini tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Kita uji lagi. Apakah betul itu ada gunanya? Jangan-jangan bagi umat Islam belum ada gunanya. Bahwa diciptakan cahaya, diciptakan getaran-getaran ini jangan-jangan bagi kita belum ada gunanya. Belum lagi tumbuh-tumbuhan, belum lagi hewan macam-macam sekian banyak. Sebab untuk agar ada gunanya itu harus ada teknologi. Bahwa getaran-getaran ini dulu tidak ada gunanya, tapi ternyata bisa mengirimkan apa itu namanya, suara. Ini sesungguhnya. Jadi ternyata Al-Quran itu ngajak kita ingat Allah, tatkala Al-Quran itu ngajak kita berpikir, Al-Quran itu mengajak mengolah.
Dan ini al-hikmat itu sesungguhnya kan ke sana, Pak. Itulah menurut saya paradigma Al-Qur'an. Itu di situ sesungguhnya ini. Dan inilah yang cocok. Inilah Pak Kadir yang supaya agar ini ditiru oleh seluruh bangsa itu kan di sini ini Pak Kadir. Dan itu bagus. Makanya saya pikir Pak Kadir, ini mesti orang-orang Timur Tengah itu mesti kali-kali diundang ke sini, Pak. Iya, agar yang ini yang strategis dia yang bisa menyiarkan kemana-mana. Bukan kita mintai bantuan, tapi agar memberitahu pada mereka itu, mereka beritahu kepada bangsa-bangsa itu. Ini sudah, ini kan Arab Indonesia. Mau saya itu bahwa Indonesia itu bisa berbuat hebat. Orang Arab yang datang ke Surabaya pun juga bisa membuat karya-karya yang dicontoh itu loh maksud saya itu kan. Karya-karya yang bisa dicontoh sehingga menjadi rahmatan lil alamin itu. Nah, sekarang bagaimana cara mendidik ala Nabi itu? Nabi itu tatkala menjadi guru, gurunya guru yang paling itu kan ada 4 sesungguhnya Ibu dan Bapak sekalian. Kalau di Quran itu kan mendidik itu kan 4 sesungguhnya itu. Nabi itu dalam melaksanakan sebagai pendidik itu ada 4. Yang pertama adalah tilawah kan sesungguhnya. Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. 4. Tilawah. Tilawah itu ya tadi belajar fisika, kimia, biologi, sosiologi, psikologi, sejarah, filsafat, bahasa sastra. Ini adalah tilawah, tapi tilawah yang benar. Jadi SMP, SMA, SD umumnya itu sesungguhnya sudah tilawah sesungguhnya. Dan hanya berhenti di tilawah ini. Dan tilawah yang tidak komplit, yang tidak bismi rabbik. Yang diakhiri hanya ujian nasional, padahal perintah Allah adalah sampai pada tingkat religiusitas yang tinggi. Puncak religiusitas. Tapi hanya sampai kepada tilawah sederhana itu kan. Tapi kalau Nabi masih ditambah lagi, ialah tazkiyah wa yuzakkihim. Murid-murid di sini tidak boleh ngomong sembarang ngomong, berpikir sembarang berpikir. Lalu kemudian juga hatinya harus bersih, jasmaninya juga harus bersih. Karena itu lalu kemudian disediakan makanan apa yang di sana itu yang bagus. Itu wa yuzakkihim, bagian daripada itu. Karena itulah para ulama-ulama dulu kalau menjadi guru itu maka tidak cukup hanya menerangkan, gitu kan? Tidak cukup hanya sekedar ngomong yang fasih lalu bisa nyampe kepada muridnya, tetapi lalu kemudian juga memohon kepada Allah. Kiai-kiai dulu itu, ulama-ulama besar dulu, kalau malam itu bangun. Ulama-ulama besar itu kalau malam itu bangun. Untuk apa? Ambil air wudu. Lalu kemudian sholat. Lalu apa? Lalu memohon pada Allah, mendoakan agar murid-muridnya itu segera mendapatkan hidayah. Hidayah. Karena itu kalau kita itu menjadi pewaris Nabi, malam itu guru al-hikmah juga harus bangun. Ambil air wudu lalu sholat malam, lalu mendoakan. Jangan sampai guru al-hikmah lalu tidak bangun. Semua kita ini kan begitu. Termasuk doakan pengurusnya. Doakan pengurusnya. Jadi pengurusnya kalau perlu SMS Pak, kalau dulu saya SMS. Jadi HP-nya semua itu saya inventarisin. Lalu kemudian tengah malam setelah saya sholat, saya bilang apa sudah sholat malam itu kan. Alhamdulillah sudah. Tapi juga ada yang nakal. Tengah malam itu urusan apa Pak Rektor sepeda ada pekerjaan? Itu ada itu kan. Kira-kira ada yang kira-kira goda saya. Tapi kan untuk berjuang itu kan harus warobbaka fakabir wali robbika fasbir, harus sabar. Harus sabar, jadi komplit menurut saya. Lalu kemudian dalam keadaan suci taklim wa yu'allimuhumul kitab kan gitu. Setelah tazkiyah taklim wa yu'allimuhumul kitab. Setelah bersih, setelah suci. Sebab kalau kita ngomong hatinya tidak bersih itu juga tidak nyampe. Tidak nyampe, harus bersih dulu. Quran juga begitu, kita harus bersih. Hati kita harus suci, harus bersih. Baik suci zahir maupun suci batin kan. Sampai lalu kemudian kalau di Al-Hikmah ini sampai kepada tingkat wal hikmah. Jadi mulai
mulai tilawah, lalu tazkiyah, lalu taklim, lalu hikmah. Hikmah. Di luar yang subjektif, yang objektif. Kalau saya terlalu nerangkan itu gampang, biasanya itu saya ceritakan saya pernah membaca buku. Buku itu mengkisahkan kehidupan seorang raja yang sangat berkuasa, kaya raya. Tapi sayangnya meripatnya itu hanya satu, gitu loh, raja itu. Waktu itu belum ada foto. Karena itu kalau ingin dia buat gambar lalu dipasang di tempat-tempat strategis, ngundang si pelukis. Raja itu kepingin gambarnya itu, gambar dia dipasang di tempat strategis. Lalu kemudian nyari pelukis. Wah, seorang pelukis di negara itu senangnya bagian main karena ditunjuk menjadi seorang yang melukis raja, tidak sembarang orang. Dia itu objektif. Karena raja mata satu, ya digambar matanya satu. Setelah diserahkan, raja dikira gembira, marahnya bukan main. Mosok raja kok lalu kemudian digambar mata satu. Pelukis itu maunya objektif, guru-guru itu maunya objektif gitu loh. Tapi malah justru dimarahin. Akhirnya dihukum pisan loh Pak. Tapi lalu kemudian si raja itu suruh nyuruh pelukis yang kedua. Cari lagi lah pelukis yang kira-kira bisa. Tahu bahwa yang kemarin itu mata satu digambar mata satu objektif, dia untuk urusan manusia itu yang subjektif aja lah. Mata satu digambar mata dua. Yang mata satu kemarin dihukum kan mata dua ini. Setelah diserahkan ternyata itu marah lagi. Kenapa? Menghina. Punya mata satu kok digambar mata dua. Jadi manusia itu kadang-kadang begitu itu. Yang objektif salah, yang subjektif itu salah, itu kan. Ini, Islam itu ngajarkan kayak begitu. Tapi yang namanya raja ini enggak mau, pokoknya harus adalah. Nanti gambar saya yang bagus. Apa mungkin separuh matanya itu. Yang satu itu mungkin separuh, apa begitu atau gimana? Enggak tahu. Ketemulah pelukis yang ketiga. Pelukis yang ketiga itu, ini rupanya itu. Belajar hikmah. Sebelum dia melukis, tanya-tanya dulu kepada orang-orang, hobinya raja itu apa? Ternyata ketemu, raja itu sukanya berburu. Oh, berburu. Karena dia berburu, dia segera pergi ke toko. Untuk apa? Beli senapan. Ketemulah senapan yang baru, berapapun harganya, dibeli. Dibawa ke kerajaan. Dialog di situ. Raja, saya sebelum melukis saya ingin konsultasi sama raja, ini. Oh ya, saya dengar raja ini kesenangannya adalah berburu. Iya, saya kesenang dulu. Ini kebetulan saya punya senapan. Senapan mutakhir, dia bilang itu. Pasti raja senang. Saya memohon raja sebelum saya lukis, raja mencoba senapan saya yang baru ini. Syukur kalau nanti tak berikan pada raja kalau raja suka. Oh ya, dicoba itu senapan. Siapapun yang menggunakan senapan itu kan mesti menggunakan mata satu kan. Nah, walaupun matanya dua kan mata satu kan. Apalagi mata satu. Lah ketika raja menggunakan senapan itulah dilukis. Lukisan itulah diserahkan kepada raja. Raja senengnya bukan main. Tidak kelihatan bahwa dia matanya satu. Memang orang pakai senapan itu mesti menggunakan mata satu. Lah guru-guru al-hikmah itu sampai pada tingkat hikmah ini. Bagaimana mengubah orang gitu kan dengan tidak menyakiti orang. Itulah bijak. Itulah hikmah yang kita ajarkan. Mulai dari yang pertama tilawah, tazkiyah, taklim, sampai pada hikmah. Itulah pendidikan ala Rasul sesungguhnya itu. Jadi Rasul itu tidak mau menyakiti, tidak saja tidak mau menyakiti badannya, tapi juga tidak mau menyakiti hatinya. Sebab kalau objektif misalnya, ada orang yang terlalu pendek misalnya, lalu kemudian oleh guru panggil, si pendek ke sini, ya marah dia itu, walaupun dia pendek. Walaupun ya misalnya orangnya pendek sekali, murid itu dibilang pendek, ya misalnya ada murid kita yang gendut, gemuk, terlalu gemuk ke sini, ya marah. Walaupun memang nyatanya terlalu gemuk, yang kurus juga begitu dan sebaliknya itu. Lah guru di Al-Hikmah karena pedomannya adalah Al-Quran, yang diikuti adalah Rasulullah,
bahwa kiblat kita ini tadi adalah seutuhnya itu tadi gitu kan, maka disinilah sesungguhnya nanti yang menyelamatkan bangsa. Karena pendidikan kita adalah pendidikan yang benar, petunjuk Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah. Saya kira ini kepanjangan Pak tadi. Mohon maaf Pak ya. Bonus. Ya karena ada Pak Husin apa itu ya Pak Husin ya. Mohon maaf Pak Husin ini kepanjangan itu. Bapak nanti kan akan ke Jakarta lalu ditunda-tunda. Pak Kadir kan memaafkan kepanjangan. Pak Taufik. Saya kira itulah Ibu dan Bapak sekalian. Saya bahagia sekali dan manakala di sana sini ada kekeliruan dan tentu lebih banyak kelirunya daripada benernya kira-kira begitu. Maka saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.